Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Selvi Puspitasari dengan NIM D1112100051 kelas THPA Pagi, program studi S1 Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang. Pada video kali ini, saya akan memberikan narasi singkat tentang Kota Yogyakarta guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Andi Maulana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Oke, kita langsung saja. Apa sih Kota Yogyakarta itu? Dan apa yang membuatnya istimewa? Kamu nanya. Atau yang kerap dikenal dengan sebutan Jogja adalah kota yang berada di Jawa Tengah. Kota ini merupakan ibu kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam. Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan, ditinjau dari jumlah penduduk. Kota di Yogyakarta yang bernama Kota Gede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram di antara tahun 1575 sampai 1640. Keraton atau istana yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman, yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram. Pada masa revolusi, Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia antara tahun 1946 hingga 1950. Kota Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa karena mendapatkan predikat istimewa yang merupakan bentuk penghargaan Republik Indonesia ketika Keraton Yogyakarta menyatakan secara langsung sebagai bagian dari NKRI pasca proklamasi. Itu juga Yogyakarta memiliki raja yang merangkap sebagai gubernur. Jakarta memiliki banyak julukan, diantaranya yaitu sebagai kota perjuangan. Kota Yogyakarta disebut sebagai kota perjuangan dikarenakan di Jogja pernah terjadi kejadian yang dicatat oleh sejarah, yaitu serangan umum 1 Maret pada tahun 1949. Pada saat itu, Indonesia sudah merdeka, namun Belanda masih kembali menguasai lewat agresi militer yang dilakukannya. Rakyat Jogja mati-matian mempertahankan kota dan akhirnya bisa merebut kembali dalam waktu 6 jam dengan bambu runcing dan senjata ala kadarnya yang mampu melawan penjajah. Untuk mengenang kejadian tersebut, Jogja mendapatkan julukan kota perjuangan. Jakarta menyandang julukan sebagai kota pelajar karena hampir 20% penduduknya adalah pelajar dan terdapat banyak perguruan tinggi di sana. Adanya dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini juga membuat kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan juga disebut sebagai Indonesia kecil. Jogja mendapatkan julukan kota wisata karena kota Jogja menyediakan berbagai pilihan seperti belanja, sejarah, hingga alam. Dengan berlibur di Jogja, kita sebagai wisatawan bisa memilih sesuka hati kita mau kemana. Yang menjadikan objek pariwisata utama di Jogja yaitu Tugu Jogja, karena Tugu Jogja tersebut merupakan landmark kota Jogja yang paling terkenal. Tugu Jogja terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan
Selatan, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi. Pada saat awal berdirinya, bangunan Tugu Jogja secara tegas menggambarkan menggaling kaum Gusti, semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan. Semangat persatuan atau yang disebut Golong Gilig itu tergambar jelas pada bangunan tugu. Tiangnya berbentuk gilig atau silinder dan puncaknya berbentuk golong atau bulat, hingga akhirnya dinamakan Tugu Golong Gilig. Dan tugu ini juga sebagai patokan arah ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I pada waktu itu melakukan meditasi yang menghadap puncak Gunung Merapi. Bangunan Tugu Jogja saat awal dibangun berbentuk tiang silinder yang mengerucut ke atas, sementara bagian dasarnya berupa pagar yang melingkar, sedangkan bagian puncaknya berbentuk bulat. Ketinggian bangunan Tugu Golong Gilig ini pada awalnya mencapai 25 meter. Tugu Jogja ini berubah total pada 10 Juli 1867, di mana saat itu terjadi bencana alam gempa bumi besar yang mengguncang Yogyakarta, yang membuat bangunan tugu runtuh. Runtuhnya tugu karena gempa inilah yang membuat keadaan dalam kondisi transisi karena makna persatuan benar-benar tak tercermin pada bangunan tugu. Tahun 1889, keadaan tugu benar-benar berubah saat pemerintah Belanda merenovasi seluruh bangunan tugu. Kala itu tugu dibuat dengan bentuk persegi dengan tiap sisi dihiasi semacam prasasti yang menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam renovasi itu. Bagian puncak tugu tak lagi bulat tetapi berbentuk kerucut yang runcing. Ketinggian bangunan pun menjadi lebih rendah, yaitu hanya setinggi 15 meter atau 10 meter lebih rendah dari bangunan semula. Sejak saat itulah tugu ini disebut sebagai The White Pal atau Tugu Pal Putih. Bahkan bangunan tugu saat itu sebenarnya merupakan taktik Belanda untuk mengikis persatuan antara rakyat dan raja. Namun melihat perjuangan rakyat dan raja di Yogyakarta yang berlangsung sesudahnya, akhirnya upaya tersebut tidak berhasil. Selain wisata Tugu Jogja, wisata yang sering dijadikan tujuan pariwisata di Jogja diantaranya yaitu Malioboro sebagai pusat perbelanjaannya. Tempat bersejarah lainnya seperti museum-museum yang ada di Jogja dan juga pantai-pantai ada hampir di sudut-sudut kota Jogja. Tempat wisata Yogyakarta juga mempunyai makanan khas, yaitu gudeg. Gudeg sendiri sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Karena keterkenalan gudeg di masyarakat Indonesia membuat Jogja juga memiliki julukan kota